Kalau Bang Semik, kenapa sangat serius sekali mendengar Prof menjelaskan soal matematikanya atau soal spiritualnya? Enggak, soal toleransi itu saya sedikit setuju dengan Bang Kohar bahwa sebenarnya tanpa diajarkan manusia itu pada dasarnya ada toleran. Bahkan saya beragama Kristen dengan seorang yang beragama Hindu Bali, rekan saya, kalau janjian setelah jam 6 nyebutnya bada maghrib, padahal nggak ada yang sholat satupun gitu. Artinya ya istilah-istilah itu sebenarnya sudah melekat kepada kita. Justru yang saya mau tanyakan ini, ada beberapa kebijakan, saya nggak tahu dari Kementerian Agama atau dari mana, itu yang menurut saya ya kosmetik. Contoh salam 6 agama. Ini saya pertanyakan gitu ya. Menurut saya itu sesuatu yang nggak perlu, apalagi kalau nanti agama yang diakui Indonesia udah 20, itu gimana ya? Salam 20 agama. Ini sebenarnya kebijakan siapa sih, Prof? Saya ingin tahu aja gitu. Kalau menurut saya sebaiknya ya salam menurut agamanya lalu diikuti oleh salam nasional cukup. Nggak usah Assalamualaikum, habis itu Shalom, habis itu salam ini. Terus yang kedua, justru hal-hal yang esensi terlewat. Contoh, Jokowi kita kenal ya, itu ya produk politik tadi selalu mengajukan ide-ide toleransi. Tapi dalam pemerintahan Jokowi ada satu SKB 2 menteri yang tidak dibatalkan juga oleh beliau. Sampai hari ini masih berlaku ya, Prof. Nah, itu menurut Prof gimana soal SKB 2 menteri? Karena itu memicu juga konflik horizontal ketika ada pembangunan rumah ibadah. Oke, gitu. Yang pertama adalah terkait dengan 6 salam, yang kedua terkait SKB 2 menteri. Silahkan, Prof. Bagus sekali ya, orang yang berpendapat seperti Adinda itu banyak. Tapi saya kira lebih banyak lagi orang yang tidak keberatan dengan salam itu semua. Bagi saya pribadi kan, universal values itu kan tidak mesti harus ada dasar formalnya kan. Apa yang sudah menjadi universal values, nilai-nilai universal dalam suatu masyarakat itu, sepanjang tidak ada yang keberatan, apalagi kalau sepanjang hal itu merasa diwongke istilah Jawanya kan, what's wrong? Kita memberikan sesuatu yang menyenangkan orang lain sepanjang itu tidak merusak akidah masing-masing. What's wrong? Jadi kita lihat betapa indahnya sebuah komunitas itu. Kalau 6 komunitas itu kita berikan haknya semuanya. Jangan mentah-mentah minoritas, Anda nggak usah saya doakan. Salam itu kan doa sebetulnya kan. Jadi ini sebuah itikat luhur ya. Sekecil apapun popularitas keagamaannya, misalnya Konghucu, you still have right ya. Kalian Anda punya hak sebagai warga negara. Jadi ya terimalah aspek positifnya. Memang mengurangi waktu sedikit kan. Karena itu kan berapa detik dipakai untuk menyebutkan semuanya. Tetapi sebagai adat ketimuran, kearifan lokal kita akan lebih adil, lebih enak itu kalau kita berikan haknya orang. Sekecil apapun orang itu harus disapa. Jadi yang paling penting itu titik temunya, encounters antara negara dan agama. Sepanjang itu tidak ada yang dilanggar. Dan sepanjang itu memberikan dampak positif demi mempererat hubungan silaturahim satu sama lain, what's wrong? Saya kira nggak ada masalah. Yang pertanyaan kedua ya, Semi tadi, SKB 2 menteri. Begini, Pak Jokowi itu memang, SKB itu kan dulu ada historical background-nya ya kan. Ya, SKB itu kan juga bagi para penggagasnya pada saat kondisi objektifnya pada masa itu mungkin sangat bermanfaat pada masanya ya kan. Nah persoalannya apakah situasi melahirkan SKB itu still exist today, masih ada sampai sekarang ini atau memang sudah nggak ada. Nah dalam kaidah hukum kita itu kan ada yang disebut dengan al-hukmu yadur ma'al illah. Jadi hukum itu eksis bersama dengan penyebabnya, ya, ilatnya. Nah, jadi kalau masyarakat kita nanti menyadari bahwa SKB 3 Menteri itu masih relevan, nah kita akan mengukur lagi secara demokratis ya kan. Jadi itulah konsekuensinya kita hidup dalam masyarakat yang plural, kita harus menghargai demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.